Makanya saya ini jenis kiai yang jarang istighfar. Ini bukan karena sombong. Saya ulang lagi, bukan karena sombong. Saya itu pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Itu di antara khasnya itu jarang berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Massalli wa sallim barik ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asfa'in. Nama ba'du. Alhamdulillah kalau sakit bayar utang ini sama Habib Jinten. Karena beliau pernah rawuh di mbah saya di Fakhriyah. Terus dulu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah beliau rawuh di Pondok Fakhriyah. Itu milik mbahnya Ki Hamid Pasuruan, juga masih mbah saya Ki Abdullah bin Umar. Mbah saya namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Masih ingat saya ketika itu beliau menyebut satu ayat wattaba'tu millata abai. Ini kata beliau Ustadz Mansur, umumnya orang tuh ingat kehormatan bapak-bapaknya yang keren-keren. Kata Habib Jinten, baca wattaba'tu, yang penting tuh ikutnya, bukan bapaknya. Saya masih ingat. Terus Gus-Gus diem semua, sadar kalau dimarahin Habib Jinten. Jadi, ya Gus-Gus diluk semua, tak tanya kenapa diluk. Ini orang dari Jakarta kok marah Gus-Gus. Ya itu unik, itu cara istidlal guru-guru kita. Jadi kalau wattaba'tu millata abai, kata beliau rohnya itu di wattaba'tu itu. Ittiba awalan baru bangga dengan bapak-bapaknya. Jangan bangga dulu, nggak itiba gitu loh. Jadi alim dulu, baru bangga Habib Jinten. Jangan bangga muridnya Habib Jinten, ndak alim-alim. Gitu Bebe. Jadi memang saya secara sengaja cerita sanad ini saya baca Mas Jamal ya. Panggilannya apa? Mas Jamal ya. Pertama saya baca Al-Iqdul Farid. Ini karangannya Said Muhammad bin Alawi. Di sini saya baca supaya barokah dari karangannya Sayyid Muhammad. Di antara orang yang beliau sebut dari ulama Indonesia, beliau ngendikan Al-Habib Al-Mu'ammar Ali bin Abdurrahman bin Abdillah Al-Habsyi. Wal-Habib, ya kuitang ini Bebe. Ya ini juga jad beliau dari omnya. Wal-Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Attas, Sahibitat. Wal-Habib Hamid bin Muhammad bin Salim Asyiri. Wal-Habib Muhammad bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Wal-Habib Syekh bin Salim bin Umar Al-Attas. Nah ini Wal-Habib Salim bin Ahmad bin Jinten bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kitab karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi. Terus ketika beliau cerita Sanad Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, beliau ngendikan Arwi Sunan Ad-Darimi anis Sayyid Salim bin Jinten, Alian anil Habib Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, Mufti Batawi, an Utsman bin Hasan Ad-Dimyati anil Amir Al-Kabir. Jadi keberadaan Habib Salim ini mudawwan, selain faktanya beliau sering ta'lim juga mudawwan dibukukan. Saya pernah hormat kholnya Syekhona Khalil, di situ di antara manaqibnya ditulis min ajalli ta'lamidihi Salim Al-Habib An-Nasib Hak Salim Maula Jinten, Alu Jinten disebut di situ. Jadi ini bukan cerita untuk tafakhur, bukan untuk fakhriyah, tapi ini memang fakta untuk Fakhriyah. Karena pondoknya buyut saya juga namanya Fakhriyah. Minal Fakhriyah. Ya, minal Fakhriyah ilal Fakhriyah. Nah ini tentang sanad. Tadi saya sudah mentasihkan beliau dan beliau mengkuatkan hujah kita. Dulu ketika Habib Salim banyak orang yang menyalahkan orang pakai celana, Bebe. Nanti jenengan yang cerita. Beliau juga bela kultur itu. Saya pernah baca di kitabnya Said Muhammad Alawi, judulnya itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Di kitab saya itu halaman 423. Nanti bisa dicek halaman 423. Di situ ada kata-kata wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu mimma abahahu wa ta'ala. Terus beliau cerita siapapun yang makan faman at'ama ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah kama annahu hajjal baita min madinati nafsi. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Jadi supaya perasaan orang Indonesia ketika berpakaian seperti ini, seperti saya, seperti teman-teman ini tetap tercantol, tetap terhubung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi, karena beliau itu orang Madinah, tentu hajinya atau mikotnya dari Dzul Khulaifah. Karena kita orang Indonesia lewat Yalamlam ya harus lewat Yalamlam. Waqata Rasulullah li ahli Madinah Dzul Khulaifah. Wali ahli Syam al-Juhfah, wali ahli Najdin Kornan, wali ahli Yaman Yalamlam. Jangan mentang-mentang ikut sunnah Nabi terus orang Yaman mikotnya dari Dzul Khulaifah, orang Syam juga dari Dzul Khulaifah. Semua itu harus min madinati nafsi.
Sama seperti Rasulullah yat'amu ma yajiduhu fi ardi. Kita juga nat'am ma najiduhu fi ardina. Sehingga jangan sampai umat Islam yang perilakunya keseharian ini sudah baik, kemudian merasa tercerabut dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi seperti mana kita ingin dan kita tahu, ketika ada orang Arabi bilang Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan, ya Allah hanya saya dan Muhammad yang perlu engkau kasihani, yang lain jangan. Kata Nabi, laqad tahajjarta wasi'an, rahmat Allah yang luas ini kamu persempit. Hanya karena mungkin kita orang Jawa, orang Indonesia. Makanya saya ini bangga ngaji sama Mbah Mun. Beliau orang Jawa, saya ngaji juga hanya di Indonesia. Tapi guyonannya Mbah Mun dulu itu lucu. Wong koyok kon tuh kayak orang Jawa, kayak kamu tuh mesti ada yang alim. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya yang ahli nahwu itu Imam Sibawayh, padahal beliau Persia. Imam Ghazali juga bukan orang Arab, tapi alim hujatul Islam. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa agama ini kafatal linnas. Bukan milik orang Arab saja, bukan milik siapa saja, tapi kafatal linnas. Makanya kita harus bangga dengan tradisi para habaib. Ada Rauhah Bukhari. Bukhari itu kita tahu namanya itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Setelah itu sudah namanya bin Bardasbah. Maula al-Ju'fi ini Bardasbah itu orang yang dulu diislamkan keluarga al-Ju'fi. Itu Mbah Mun kalau guyon itu Bardasbah cara Jawa mbok parmin mbok parlan. Tapi nyatanya dia putu alim alamah namanya Imam Bukhari. Artinya kita tentu sepakat, sangat-sangat sepakat, sangat menghormati orang-orang yang arfa'u minna nasaban kayak para habib. Tapi para habib juga mau ngakui kayak pakai Bukhari as-Sahihul Kutub ba'da kitab al-Bukhari. Sehingga memang enggak pernah ada masalah secara sanad, secara tradisi. Di kitabnya Sayyid Muhammad ini ada sanad dari ulama India yang orangnya juga macam-macam dari marga macam-macam. Jadi saya mohon barokahnya sanad ini kemudian kita tahu apa sih sanad itu. Sanad itu ya kadang-kadang harus lewat orang yang mungkin kita tidak cocok. Dulu itu ada sahabat tanya, kalau mencium istrinya pas Ramadan itu sah apa enggak? Kebetulan ditanya itu Maimunah. Enggak tanya Saudah karena sangat yakin enggak itu. Kalau Saudah itu enggak. Itu Maimunah jawabnya, kalau kita enggak ngalamin, coba tanya Aisyah yang potensi ngalamin dicium pas Ramadan. Sebetulnya istri yang Nabi itu sama Aisyah itu ya agak gimana namanya Doro itu ya rival. Akhirnya tanya, ya Aisyah gimana hukumnya lelaki mencium istrinya pas Ramadan? Ya dijawab sama Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa shaim. Yang lainnya enggak bisa jawab, enggak ngalami. Jadi sanad tuh kadang ya cocok enggak cocok ya memang itu fakta. Cara mandi junub. Mbok kayak apa pinternya sahabat cowok kalau mandi junub ya enggak tahu. Akhirnya tanya sama Sayyidah Aisyah, sama Sayyidah Maimunah. Apapun dekatnya istri Rasulullah kalau perang ya enggak tahu. Wong itu lelaki. Begitu juga afdhalus sahabah kayak Abu Bakar kadang harus mendapatkan hadis dari orang-orang yang nyun sewu agak deso. Bahkan kadang maulah kayak Sauban, kayak Rabi'ah bin Ka'ab. Orang-orang biasa sekali. Khodim dulu. Tapi ini kan barokahnya khodim itu tahu keseharian Rasulullah SAW di dalam. Misalnya Anas, apa kenangan kamu dengan Rasulullah? Kenangan saya itu saya khodam tuh Rasulullah SAW asyra sinin. 10 tahun saya itu tidak pernah melakukan sesuatu ditanya Nabi 5 sonata. Walalise entaraktu 5 tarokta. Sehingga kalau saya pas baik itu ya gak berani tanya anak dalam saya, ngapain kamu? Ben sama ngene pinter anut sunah Rasulullah SAW. Akhirnya can dalam kula nggih saya naik beb gemrang ora tau ditakoki. Jadi hal-hal seperti ini itu keseharian yang harus kita suka. Di antaranya lagi inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la kauman yathakuna jahron. Di antara nanti umat pilihanku adalah orang-orang kalau tertawa itu keras sekali. Kauman yathakuna jahron. Itu dulu juga padahal ada riwayat kasratu dhahki tumitul qalba. Banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Tapi ini juga dilawan kalau banyak cemberut bisa frustasi. Nah, sehingga di ilmu ini cerita saya nanti di tasawuf Habib Jintan. Semoga nasihatnya bener. Saya tamu pasti dihormati. Nggak penting bener ndak itu nggak penting. Yang penting tamu itu dihormati. Ya kebetulan saya ini tadi kan hormat mbah saya masih bahasa Mbah Mutamagen di Hajan. Terus pagi tadi hormat buka luar di Sunan Kudus. Jam 7 saya tadi di Kudus. Ya akhirnya sama teman-teman difasilitasi disuruh naik pesawat tadi jam 11 tadi. Tapi saya tidak capek karena memang saya senang cerita sanad. Tapi yang lucu-lucu saja. Nanti yang serius jangan saya, yang lucu-lucu saja. Biar lucu sampean tuh tidak ngawur tapi ada sanadnya. Ada seorang mufassir yang bilang ketika nafsiri wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi kamu tertawa.
Mbok kamu ingin susah, ndak akan tertawa. Tapi kalau Allah menghendaki ya tertawa aja. Ada orang miskin frustasi, maunya gak tertawa. Tahu-tahu jalan-jalan ngerti badut, ya akhirnya tertawa. Ya karena adhaka itu fi'lullah. Kalau Allah menghendaki mau apa? Karena adhaka itu fi'lullah. Gak bisa. Orang yang baru seneng kayak apa, nggak ingin nangis. Tapi kalau Allah menghendaki wa abka, dinangiskan ya tetap menangis. Wa anna wa adhaka wa abka. Karena kita ini semua adalah objek oleh kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tuh sebenarnya paling tidak ingin ngaji bareng Habib loh. Selain kalah nasab ya kalah ganteng. Ya tapi ditakdir mau apa? Ya sudah, sami'na wa ata'na. Jadi saya saat ini tidak cari pahala benar, tapi pahala tawadhu karena diundang ya. Sudah penting benar salah, penting tawadhu. Jadi saya tadi sedang rayu sama Allah, ya Allah. Saya kali ini tidak cari benar, cari tawadhu. Dah mesti pahalanya besar tawadhu itu. Jadi supaya Islam ini gampang ya. Saya pernah cerita ke kiai yang khusyuk. Kalau sholat lama sekali, tak cerita ini hadis. Nabi itu gak pernah menegur orang yang sholat cepat. Yang ada itu sanad negur sholat lama. Terus tak cerita ini hadisnya Mu'ad, tertawa-tawa deh. Gus kamu itu raan kok masih punya dalil. Saya punya sanad. Ada nggak sanad Nabi negur orang yang baca surat pendek? Nggak ada. Yang ada itu yang baca surat panjang. Nanti bisa direvisi sama Habib Jidin kalau nggak cocok. Tapi ini yang rileks saja. Karena potongan Islam Jawa ini kalau tidak berat nggak akan kuat. Jadi ya sudah. Inna minkum munafirin katanya Nabi. Sholat yang terlalu lama itu munafir kata Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu bikin umat ini nggak nyaman karena kalau kamu jadi imam itu lama sekali. Ini alhamdulillah betul. Hadis ini harus kita hafal betul. Nah, supaya Islam ini meskipun pilihan-pilihan keseharian itu ada sanad itu saja kepentingan saya. Yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu. Saya sering beb di tahun desa-desa Gus anak kula teknik cethaki Gus tapi mboten enten kurma nganggo degan ae. Lho Gus dari kiai-kiai ku kurma. Kurma itu halawiyat. Ya degan juga termasuk halawiyat. Ya sudah. Kalau kamu ingin sunnah Rasul Nabi enggak pernah sholat di Indonesia, berarti kalau kamu sholat ke Mekah dulu kata. Maksud saya supaya orang itu nyaman dengan Rasul. Ya itu hadir di semua sisi kehidupan kita. Kalau dalam istilah Sayyid Umar Hafid, Faruhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awsa' wa asra'. Kalau kamu bisa tawassul dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan beliau-beliau bisa datang ketika Lailatul Mi'raj untuk hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis, Faruhu Muhammadin awsa' wa asra' kata beliau. Jadi bisa datang di kapan saja, di mana saja. Jadi jenengan meskipun di Indonesia tidak usah khawatir, kita semua ini dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara lihat Nabi itu gampang. Tidak kayak kita. Kata Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairul lakum. Saya kalau masih hidup juga baik untuk kalian. Anda bisa cerita hadis dengan saya, sering bercengkrama. Dan ketika saya wafat, kata Nabi, saya sudah dekat sama Allah Ta'ala. Kalau melihat kamu baik, saya muji Allah. Kalau melihat kamu salah, saya mintakan ampun. Makanya saya ini jenis kiai yang jarang istighfar. Ini bukan karena sombong. Saya ulang lagi, bukan karena sombong. Saya itu pengagum Sufyan As-Tsauri. Itu di antara khasnya itu jarang berdoa. Ketika ditanya, kenapa kamu jarang berdoa? Selagi saya ngajar, kata beliau ini. Selagi saya ngajar, itu masuk hadis ala khulafa'i rahmatullah. Waman khulafa'u kaya Rasulullah alladhina yuhyuna ma'amatahun nas min sunnati. Jadi kalau saya baca Bukhari, otomatis dapat doanya Nabi ala khulafa'i rahmatullah. Timbang kamu doakan nangis-nangis, gak jelas mandinya, mendingan mulang. Gitu. Terus kedua, doa hamalatil arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Kita semua sudah diistighfari sama malaikat hamalatul arsy. Rasulullah juga wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fastighfaru Rasulillah qad kafana wa fawqal kifayah kata beliau. Artinya gini, kalau kangkang jarang istighfar jangan karena sombong, manfaatkan fasilitas ini gitu. Ini pentingnya. Jadi semua itu jangan sampai kita ada istighfar karena jafatul qalb, karena qaswatul qalb. Enak lah kalau ada fasilitas gitu, ada fasilitas. Itu kalau saya pidato di depan Gus-Gus. Kalau di depan Habib berani, di depan Gus-Gus. Itu ada yang setengah beling, setengah ada alim, ada yang alim. Terus yang beling-beling pesan sama saya, Gus tolong bela kami maksudnya. Ya kadang-kadang mubalek kan order pesanan itu. Terus tak bacain ayat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'. Orang aba-abanya iman, anaknya iman itu nanti surganya disertakan mbahnya. Meskipun kelas amalnya enggak sama. Jadi mbah-mbahnya alim alama, anaknya yang enggak alim nanti surganya sama-sama yang alim. Kenapa sih kalau ada fasilitas enggak dipakai? Pakai aja enggak apa-apa kan. Yang alim yang komplain.
Sudah kamu yang alim dihormati, dicucup, salami template, yang ikhlas saja, tidak usah protes kata saya gitu. Artinya saya inginlah keseharian kita yang awam, yang apa itu harus cari backupan hadis supaya semua keseharian kita itu ada apa? Sanad. Misalnya sampean kalau malam itu nggak bisa tidur, tahajud ndak, witir ndak, ya mutolaah ndak. Tapi lihatlah itu sebagai tarkul ma'asi. Apa tarkul? Ma'asi aja, alhamdulillah. Malam ini saya ndak zina, ndak maling, ndak dugem. Coba kalau kamu malam-malam di kamar, itu namanya apa? Ndak tahajud, ndak witir kan? Tapi kamu harus syukur karena itu tarku zina, tarku sarikoh, tarku kata wa kata. Supaya kamu tetap syukur sama Allah Ta'ala. Ithmamin mubakhin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Setiap mubah yang kita lakukan pasti di saat itu ada haram yang kita tinggalkan. Makanya dulu banyak orang-orang soleh yang semalaman tuh guyon tok. Guyon sampai pagi. Bukan karena ingin urakan, enggak. Karena mengalahkan setan. Malam itu godaan mungkin ingin ngintip siapa itu masih kuat sekali. Ingin nonton siapa itu kuat sekali. Terus setan dilawan dengan guyon. Ternyata setelah guyon tuh asik, tahu-tahu pagi dan dutannya selesai. Oh itu setan bisa setruk melawan orang alim seperti ini. Karena nilainya tarkul masih. Meskipun dengan cara guyon, karena kalau yang cara wiridan itu calon wali, Beb. Kalau yang enggak calon wali, ya pokoknya tarkul maksiat. Maksud saya supaya harian kamu yang biasa-biasa saya ini menjadi luar biasa karena ada sanad. Ada apa? Ada sanad. Makanya dulu ulama-ulama itu kalau ngelawan setan itu pakai faroh, pakai seneng. Karena setan tuh paling seneng kalau melihat orang mukmin susah. Kalau susah terus ngersulo, kalau ngersulo gugat kodok qadar. Disebut innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Jadi setan tuh targetnya supaya orang mukmin itu resah. Kalau resah gugat. Pertama gugat orang tua. Ngapain sih jadi anaknya orang miskin? Jadi susah kita kan. Kalau yang enggak mulia ngapain jadiannya parman? Kalau saya Habib kan langsung mulia. Kalau Gus kan langsung mulia. Gugat orang tua. Gugat sana, gugat sini. Tapi kalau kamu sudah seneng, semua pesek, welek, keriting, sawan yang karuan. Kan nambah gugat siapa-siapa. Ya sudah yang kebaik kul bifadlillah birahmati fabidzalika falyafrahu. Jadi saya ingin semua itu senang bifadlillah birahmati yang rileks, yang saya ini kalau nuruti capek-capek. Tadi malam saya di Mbah Mutamakin, tadi pagi hormat Sunan Kudus. Terus tadi naik pesawat, datang mandi langsung hormat. Kalau itu dihitung capek, capek. Tapi kalau dihitung senang ketemu Habib Jintan, ketemu jenengan, kesempatan seperti ini enggak gampang. Ya sudah selesai. Makanya ini latihan ya, latihan terus. Saya ulang lagi apa, latihan terus supaya Islam itu ada di semua sisi hidup kita. Saya pernah sering cerita di mana-mana itu. Ada wali itu istrinya cerewetnya bukan man. Itu semua muridnya sudah tak biayai kamu cerai, nanti tak ganti istri yang lebih baik lebih. Enggak mau cerai alasannya apa? Ini wanita bahaya sekali. Kalau sampai dinikah orang lain, kasihan orang lain dapat musibahnya. Biar saya aja yang ngalami kata-kata wali itu. Jadi dia ada ingin, makanya ada juga kiai di santri buling di rumah teh. Santri ini nak pindah pondok, ngerusak pondok uang, mendingan pondok kuai. Jadi dia handle. Terus sekarang apa? Handle daripada ngerusak pondok orang lain, mendingan pondok saya. Jadi cerita-cerita seperti ini harus kita kaji supaya semuanya itu pakai sanad ilmu. Sama lihat di kitab Ihya itu ada bab-bab di Ajaibul Qalb. Apa di bab apa Ajaibul? Di situ kayak apa Imam Ghazali memerankan orang-orang pilihan Allah yang menjadi gampang melihat keseharian. Misalnya gini, misalnya Islam zaman akhir kan katanya tantangannya banyak. Coba kalau baca ayat wa ya'bawah illa ayyutimma nurah wallahu mutimmu nurih. Agama ini milik Allah, diurus oleh Allah Ta'ala. Islam ke Indonesia itu enggak ditunggoni Nabi. Nabi sudah intaqala ila rafiqil a'la. Kadang di kampung-kampung di Islam nomodin. Ya jalan karena ini agama Allah. Kita ditinggal-tinggal orang yang lebih baik ketimbang kita. Islam kita tunggui. Ya jalan, memang ini agama Allah yang ngurus Allah. Kamu tidak usah khawatir. Jadi seneng kita bukan karena dablek, karena yakin jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kamu itu seneng karena dablek, karena arogan, jangan. Karena bidomanillah, yakin bidomanillah wa bikafalatillah. Seperti senengnya Sayyid Abdul Muttalib. Ketika Ka'bah mau dirubuhkan Abraha, ada penyerangan Abraha. Ini yang Mbah Mun sering cerita ini. Wah itu semuanya kalah. Terus takok, man sayyidu hadhil wadi? Siapa tuan di sini? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu datang dengan wibawanya yang luar biasa. Abraha itu sampai bingung dia. Kalau duduk di singgasana dia disalahkan orang banyak.
Karena raja kok duduk berdua sama orang yang tidak raja. Kalau Abdul Muthalib di bawah, dia nggak punya nyali karena ada haibahnya Sayyid Abdul Muthalib. Oh, oleh takdim luar biasa. Setelah itu tanya, apa keinginan kamu? Saya tidak ingin perang, saya hanya ingin merobohkan Ka'bah. Ternyata Sayyid Abdul Muthalib jawabnya apa? Unta saya yang 100 lo kembalikan dulu, tidak usah cerita Ka'bah. Kagetnya bukan main Abraham. Kamu ini pemimpin yang nggak benar. Ka'bah itu dinu kawadinu abaik, itu kan agama kamu. Mau saya robohkan, kamu malah bicara unta. Ini kamu itu pemimpin model apa? Jadi saya nyesal hormat kamu. Ternyata kamu mental kamu hanya mikir apa? Unta. Tapi jamnya Abdul Muthalib itu unik. Inna lihadal bait rabban hamaluk. Unta itu milik saya, kembalikan dulu. Kalau Ka'bah itu milik Allah, nanti diurus yang punya. jadi di balik seenaknya itu ada tauhid yang luar biasa. Makanya saya termasuk kiai yang nggak susah kalau mau mati. Kalau mau mati, mati aja. Saya udah mikir kalau setelah saya ini agama gimana ya, gak gimana mana agamanya Allah Ta'ala. Jadi dibalik ya secara lahir kan seenaknya. Ternyata innal yadal bait rabban hamahu. Kabeh itu ada yang punya, nanti biar diurus yang punya. Nah maksud saya kalau jenengan ini kan insya Allah ndablek semua. Kawin ya gak mikir istri saya nanti makan apa. Ya kan? Masa depan kamu ya tidak dipikirkan. Warisan gak punya apa-apa, gak punya ya sudahlah. Bukan karena dapet, karena tawak. Kali itu saja pokoknya saya ingin ngomong, pokoknya perilaku Anda keseharian itu jadi energi taat, ya. Perilaku keseharian Anda ini jadi energi apa? Itu saja. Barokahnya kamu ngaji napa sah. Kamu harus menahan diri dari siapa saja yang pernah melafadzkan la ilaha illallah. Makanya teroris itu jelas salah. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh dulu Hindia Belanda. Kemudian kita semua dianggap tauhid halal darahnya. Itu enggak madhab yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah, kita harus al-kafu menahan di. Soal tukaran itu tukaran aja rasa mata ini. Ya misal-misal ora kena, tukaran kok nganti mata ini kalau om jancuk-jancuk ora kena. Penting ojo nganti apa? Syukur-syukur rasa muni jancuk, tapi dibanding timpet ra iso wis kok. Penting ojo apa? Kadang nak timpet udah diudun kan. Kalau di kanca senane misa, tak kok misa-misa. Sampeyan dadi kiai Gus ora rasane dipisah, mulane apian ber wong lagi wong awam biasa dipisah, agak males dadi udun. Angan-angan yo bener. Kadang-kadang kiai itu ya salah. Kiai itu kan dihormati kan dicucuk, dihormati kadang salam ditembak. Sehingga dekne anggere wong ya kon ngapiki. Wong kenangane mbek wong diapiki. Coba kalau kamu jadi orang awam, jadi satpam misalnya teko terlambat. Wah, pamelek kere suwo wong teko terlambat. Ya jadi kru kapal. Agak aneh. Kere tak pekerjaan dibeli tekane terlambat rapot kerja. Orang yang dimaki-maki gini maka oleh agama diberi hak males. Ini nak orang yang ngempet loro ten. Terus kere dimaki. Makanya Allah memberi hak yang seperti ini. La yuhibbu wal jahra bisu'i minal qawli illa mangzulim. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan bisa illa mangzulim, kecuali orang yang zalim itu diberi hak malas. Sak kadare tapi nak malas itu. Lu coba misalnya sampai harus melarat, satpam melarat. Teko terlambat gue diamuk bojo. Oh, tuh ning kantor sih Pak, hewan gue basik nyuci sih. Kowe ra iso ngekeki ibu ro bojo lunga-lunga. Gara-gara diamuk bojo ning satpam terlambat. Kalau diamuk majikan, gaji gak profesional ya, kok meneh. Mau ketemu kancane diamuk. Utang mimi sahur. Marat bodoh nah. Orang diamuk pengen telu nak ram males lu. Nah, makanya agama memberi hak sing jenis iki oleh mana ilhamang Allah itu tidak suka omongan elek kecuali ilhaman dunia adalah orang yang di malah kok eda uang si kita tok ya oleh naso sing dipisah ya oleh pisah tapi pas loh itu susuk misalnya aku misalnya Hamdani kata malasnya gue celeng susuk ya nah aku pengen Hamdani jentuk ganjaran gue celeng gue wedus berarti susuk Hamdani ngamale tapi nak gue wedus malas gue celeng, wah berarti gak dosane. Orangnya oleh wajah saya ini loh, saya tuh jadi nak malas saleh, gue sing pas, mislun itu pas saleh gue pedus juga. Tahu nggak? Gue pedus, nah gue kacang muter kan ya, ada pedus ada kacang. Tapi demi Allah, nak gue nyepuro gue tapi kan rakyat, nah di konco uang belah, tangannya kiai. Kiai ngongkon wong apikan bang kuwi kesane dene anane diapi wong kaya aku ra iso urip medamu ning omah damu bojo engko nang kapal damu majikan ning dalan diamuk jare
Orang ngamuk gitu diutur. Iya ya sih. Sekolah olah berak ya ayo semua bingung. Lho gitu misalnya wes kiai lah jajal dadi kiai ning dalan. Kowe di kiai di komitmen ra bakal miso wong. Terus kowe dadi kiai betah. Kulo kan betah ra miso mulang. Terus kowe dadi kiai nyupir. Suwalit wong nuwikung dipotong. Spontan muni jantur. Kan gak mungkin pas ditukung subhanallah. Asuk. Ya tak kira-kira. Dan kiai kemarin kiai itu rasanya kadang ini. Berbeda rasanya diawamkan orang apa? Dua sok wong dituwikung. Buat mobil jajar wong ratus, jajar rokokan. Itu kalau tak aja ngebus, pulang nak bisa gak masalah. Semua matus rokokan, ratus. Kalau nanti ke Jogja itu, kalau nak kerja kan mulai jam 4 sore. Singkat cerita lawan acara nganti jam 7 kalau lewat serat. Pikir kula kok wong mabuk. Wong bar minum mabuk lu gue ning bis semua ini koyo lu gue wong ning bis. Rokok. Mas Gusti kok dadi ganjaran ulama nyabari mate Kanjeng Nabi. Ora-ora yo mate. Ape kok gedhinge rapati mukalla wong rapati sadar. Kok senengi wong kok seneng wong Pak. Sangan-sangan lah karo dene Gusti kula niku parek jenengan kok eling tiyang niki. Nek kula kekasih jenengan ya eling jenengan lha apa eling tiyang niki akhire eling ya Allah. Niki makhluk jenengan kabeh kersane. Kula niku ulama kok eling manusa ya eling jenengan eling pengen akhire wis nikmat lho. Sawangane jejer wong makhluk tapi aku ma Allah wa billah. Itu wis berarti suara sing wis nafsul mutmain. Ngomongane wong eling Allah kok aja eling sekelilingnya mangkel. Orang dari mantel bahwa itu awan-awan ditulani mantel. Tapi kan nuruti hukumnya Allah. Itu mati Kanjeng Nabi. Mantel Allah itu mulang. Jadi yang mulangnya ini. Itu berarti uang berseluruh famangkara hijrah dulu. Bila wah sauri-uripe komitmen itu mulang hijrah menuju Allah. Paham ya? Tapi kan nuruti nafsu enak. Ya, anak tokoh nuruti enak. Kalau bahasa Jawa ini menurut jenis nuruti. Padahal amat yang ngapain untuk wanahan nafsa aneh. Terus, ya syaratnya iman itu pokok dasarnya adalah al-kafu amangkola la ilaha. Wala nukafiruhu bidampin. Lan orang ngafirno kita hu eman singkola la ilaha bidampin sebab melakukan itu. Ciri khas madzhab Ahlussunnah ngenderekno dawuh Nabi kita tidak pernah mengkafirkan orang Islam yang karena melakukan Orang Islam yang sing rentenir, orang sing tahu zina, tahu maling, tetap kita orang darani jadi kafir. Contoh kita mungkin darani fasik. Umpama kita darani fasik lah, tetap darani soto. Tinggal ya kaidah jelas wala nukafiru bidam. Jadi apa wala nukafiru. Kita tidak pernah mengkafirkan karena wala nukhrijulan orang ngetokno kita ing mangkona la ilaha ora kita tokno minal islami sangka agama Islam diamalin sebab nglakoni amal tertentu. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan orang menjadi tidak muslim dari muslim menjadi tidak muslim hanya melakukan dosa tertentu. Itu aliran-aliran yang keras-keras itu. Wong Islam rentenir kafir, bang ya ra Jumatan. Kafir gak salat. Kafir kita ora seperti itu. Top Islam, salah contoh rasolat. Ya kita salah no nggak rasolat, tapi rasa darah ini. Jelas sih kaitnya apa? Wala nukafiru bidampin, wala nukhriju minal Islam. Ya, buat jelas ya. Dan ini hadis-hadis sahih tentu. Ini riwayat ya kita, tentu riwayat TPR. Awal jihad itu perjuangan umatin kudu terus. Mundu ke asani Allah, mundu ke asani Allah. Mulai nugas non ingsun sapa Allah ila ibadillah maka yang pemateni sapa akhir umat ingsun ada jalan. Terus berjuang itu wis wajib nganti sok ben ana dajjal. Kecewa kaya apa be pengurus masjid ya tetap berjuang senang masjid. Kecewa kaya apa be acara ngaji kudu berjuang murid-murid ngaji. Senajan to donya gone kecewa. Ya jajal kayak pengajian geden. Sawangane enak geden siar. Panitia ini jarum ya parah, ini Cina di pabrik ya parah di kafe. Kecewa karo cara waroi. Tapi itu yang anak-anak itu banget, mantel-mantel sedikit. Oke kan ini acara ikhlas, urunan 10.000. Paham ya? 10.000 terus bila kiai cilik-cilik angkam dan dihamdani. Tema nilai mati ke bagi tentunya mau mampir ke bagi.
Dengan perubahan hati nafsu. Ngapale iku terus pun nggih pun. Apa pun balas aku nek masak kantor mboten pun. Nah ben ikhlas yo model. Ben gedhen yo golek spon. Saya anggar barang apik iku anggar gedhen yo ngecewa. Tapi piye anggar barang anggar barang apik kudu terus. Gak ada pokoke cek baron kana apa anggar temane. Tapi ya tetap ono seleksi, tapi ora usah batalo acara-acara sing apik. Nah, contoh tentu ya ada seleksi. Jadi kayak hormat tamu ngoten niku. Wah, bolak-balik ngomong, kula termasuk kiai sing rapati seneng. Senajan to nganggo hormat tamu iki. Mergo kula pikiran kula sederhana dene hamdan. Hormat tamu ya ibadah. Dadi kula nggih biasa mah. Iki ibadah wong ora iso sempurna. Saya tak bedheki. Misale kula kena apa nganti saiki ra dolan ning hamdan. Hamdan iki hormat aku mbek dosane nyentak bojone iku bae. Kalau nabi cerita, kalau nu jarang dolan ning santri, kalau nu kapok, kalau jarang dolan, betul karena sombong. Wong desa nak didolan iki ini tak praktekno iki. Mesti kapan tau ngalami. Masya Allah Gus Bara, terus hilang wong. Hilang golek belanjanan, bos golek bojone, kadang bojone ora ono ning santri. Dadi bar mangga iku hilang. Kadang seprapat jam. Wes, seprapat jam 20 menit bojone teko, cek sawah katokan. Adus sih. Baru nyentak anak itu cepet nanti kok kopi ngono Gus Bara. Mau ayuan. Jadi nyentak anak, nyentak aku riwari, jadi bojone adus sing wedok riwari yang mau naik no kompor, gas entek kadang ning desa, berhubung aku dianggap kayak gede ning desa itu ada pakanan yang pantas ke aku Gus Pak akhirnya tuku yang tradisi 7 kilo barang orang-orang kan berbetulan ya Allah ini ibadah dolan ngel-ngelo antara ganjaran silaturahim pelayone wong itu badi ora jadi aku mulai jogo lebih itu kedulan yang kiai itu gampang kabeh. Kiai itu sama rata-rata kiai. Kalau ada kayak termasuk orang kiai suka. Dulu aku perdusan. Santri juga kayak konde kopi onten. Oh kiai itu temenan. Wantri lanang akeh, mbak akeh, dunya akeh. Wong awam jujulan iki. Sing sugih lah bingung. Sing larat sing sugih le. Wong sugih desa kan ora di pembantu. Mung di pembantu kon ning sawah, kon ning toko, ning omah te ora ono. Misalnya ono mak-mak sitok sing wangi pas bau to, kok pelayan, bludak krungu tamune. Kadang njak nang mejane ono katoke anake. Lah ya ku nak mbok pritungno, ganjarane silaturahim ambek bikin kegaduhan iki akeh ndi ngono. Ana aku diamper Hamdan iku urung gelem. Perkarane iku ono kegaduhan gak kira-kira. Jamin ono kegaduhan. Ya wis yo. Pasti mawon. Jadi itu siri deh, kalau jarang jalan dengan. Tapi nak terprogram, terencana kalau kurang, masih terencana itu. Tapi aja ngatur kulo haram ngatur dia, itu gede kan. Misalnya terprogram gini, ada acara ngaji, terus ya kayak itu gambaran acara ngaji sederhana terus Hamdani bawa hormat tamu kayak kopi kan lebih gampang. Mulan bisa nih, kok bisa gelas kok kangilan bangunin, tapi nak ada kalau itu jajal orang bisa hidup. Ini oh belum desa berbaru ini monggo terus hilang itu kan. Iya nyiap. Lah itu nak misalnya terus ngon saya belum, misalnya uangnya kurang terus utang malah dolim ping 13. Nak sing Purworejo, kalau tahu dolan ning santri mapan di pondok. Ya podoe pelayan tapi beda playone. Ya podoe akhirnya nyampe apa? Berhubung ono kecelok, aku jare ini wong-wong kecelok wong alim. Pak Dek, Pak Ali, polane dijak kabeh ben iso salim. Podoe yo ilang. Gus ngerti Gus Pak gak ngarah dolan suwi, mesti malah semal tak jam. Di bareng ni wong ilang. Teko go pali Pak Dene misanane anake cukuwi iki dituari. Ana sing nangis bareng dadi dolanan di paksa lek mulai. Ora tapi ora perkara melarat, perkara golek barokah. Wah aku tau roh dhewe anak orang sing tak uruh digugak. Nangis njak cilik. Kan gak berkebutuhan kenal wong alim, turu. Ya lagi-lagi bikin kegak. Semenjak aku rakam dolan santri ku mikir. Tapi saya alhamdulillah jokera hati lumayan untuk terprogram loh. Jokera hati kan ada. Tapi anak kejadian yang mau ganggu uang kejadian paling 2 jam sebelum acara. Ya itu pentingnya ngaji. Kalau ngamal api, tapi kalau ada pembantu, mana kulon nanti tamu sering rapati cocok. Jadi kulon misalnya kita tamu agak terus bisa kerumunan, tapi mungkin frekuensi dalamku ekstra. Jadi format tamu untuk ganjaran, tapi frekuensi ngel-ngelo dalam rapati ganjaran ngel-ngelo wong. Dia sedengan wae, sedengan yes. Tidak betul kadang di tamu misalnya duit sama dia format kopi kan gampang.
Enggak anggere berlebihan sing ngelongake ku hebat Quran. Quran ngongkon barang apik lah ditutup wala ta'asadu aja karena kalau berlebihan korbannya pasti. Misalnya hormat tamu berlebihan, misalnya ini kau tamu Hamdani kecelok Kiai Kudus, tuh kono sate. Mungkin aku duit gak masalah, tapi santriku pelayan mau rosidon, dengan bakal sate itu 9 kilo mungkin. Terus ngono santriku kadang Kiai ngono itu suku, santri kan. Kasih mutus kita, ini kan hormat tamu tapi bikin kegaduhan, apa? Iya, nanti KPU wala tak dojo. Sholat tak barang apa? Aku nak bikin kegaduhan sosial yo, kon ngurangi. Nabi gua khusuk wong. Dewi Nabi aku sholat, wong aku seneng pangeran. Yo apa suwi karepku dene. Aku yo kepen suwi, wong aku nek semunajat mbek pangeran kepen suwi. Terus aku krungu cah cilik nangis. Sholatku tak cepet, masa ibu dia tersiksa kepen ketemu. Kayak apa baiknya sholat? Sholatnya Nabi kayak apa? Iku aja dikesusokno demi nangisnya caci. Imam Hamdani sholatnya mesti bener gaya nih suwe nih. Suwe ya kayak ngelamun aja. Nabi sholatnya mesti bener ya. Paham ya? Iku kan caci lihat nangis ya dipercepat betul. Mana juga imam standar lah, kok? Ya orang mana ya? Lah barang apa yang wis apik iku tetep lakoni la yuk tilu reso batal ing barang apik apa jaruja irin lajut wong lajut wala adil lan ora adil wong adil. Dadi barang apik lakoni. Cek ana wong lajut, cek ana wong adil jane ngene lho. Nak daerah iku sakake wong saleh kabeh terus barang apik mandek ya ora. Cek wong wis apik kabeh barang apik tetep jalan, cek wong lajut kabeh barang apik tetep jalan. Karena agama ini biadillah. Saiki wong elek kabeh ora mesti elek terus. Indonesia dhisik ra hidup bodoh. Ngerti-ngerti saiki umat terbesar Islam di dunia itu Indonesia. Ada dhisik bodoh iki. Kecilek kuwi wong ra poso iku biasa. Dhisik wong katokan cekak ra poso saiki ku isin. Saiki wong tuwa-tuwa sing ra poso bareng anake melok TP iki bapake melok poso. Mergo isin. Bapak ra iso maca Quran, anake hafid wae. Mergo melok program Iqra. Dewa melok yang dua melok nah. Bukti bahwa agama ini punya harapan. Bapak era iso apa kok anak yang tahu sekolah. Melok yang buah, bu nanti ya, bu Iqra. Dulu tuh orang anak yang fasik nyuruh saya, mesti fasik kan. Agar anak yang banget mesti saat ini mesti buatan. Kumpulan anak dunia penuh harap. Paham ya? Penuh. Artinya saya ini misalnya kecewa tanggamu fasik, sing jamin apa fasik terus so. Mulanya Dewi Nabi la yubtilu ruja irin wala adlu adilin. Kebaikan harus jalan terus, gak boleh dibatalkan. Cek ono wong lajut, cek ono wong apik. Ya kadang daerah tertentu ora berjuang mergo nganggep wis apik kabeh. Jadi gue jadi tanggane Mbak Arwani, buat tanggane Mbak Mun. Kene akeh kiai terus mikir agama yo keliru. Fungsinya Mbak Mun tetap beda dengan fungsi kamu. Mungkin Mbak Mun ngurus yang besar, tapi nek kreatif mungkin ngurus petani sing ngaji Mbak Mun rawani ngajine Mbak Hamdan. Misalnya makhraj sing niat ngapal Quran ngajine makhraj Mbak Arwani. Wong awale wong awam ra ngapal Quran kan cukup Hamdan. Pasti jangan berhenti melakukan kebaikan hanya karena ada master besar. Paham ya? Coba pakai misalnya naruh anakku mau mulang kitab mau lebih Pak. Aku yang mulang kitab budal kan iso mulang kesolatan. Maksud aku sing kon mulang kesolatan ngono kira-kira gambaran itu. Tetap walaupun di daerah manapun itu tetap hidup. Kebenaran harus jalan. Paham ya? Mulanya tadi jelas lah yuktilu jauh jairin wala adlu adil. Ya, terus terakhir wal iman bil qadar termasuk aturan iman itu beriman ke kodok. Jadi kita manusia sadar apa yang kita alami tentu tidak pilihan kita, tapi kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ke kodok-kodok gampangannya karena kita manusia, ku anane mau nompo. Ya gitu kowe misalnya koyo Mu'tazilah. Enggak perlu iman ke kodok-kodok, manusia bisa menentukan dirinya sendiri. Dia sih mau ono wong nentukno dirinya sendiri. Lah itu ngomong kok pesek. Lah Mu'tazilah senane nyontokno. Contohnya gini, aku ben lugu ya lugu, ben ngadeg ya ngadeg. Contohnya men ngono, sehingga manusia menentukan dirinya sendiri. Goblok orang berperadaban. Saya kira ini rumah pesek sih nonton. Nah ini so nonton dirinya sendiri kok milih rumah pesek, kok milih raine elek, kok milih lahir anak Karmen, kok gak milih lahir anak SBY atau Jokowi kan lumayan anak presiden. Apa tuh Bapak Karmen? Akhirnya melarat berkelanjutan. Dari sekian bukti itu bukti mereka mau lakoni titahe pengen. Dan contohnya kalau gue pengen itu contoh-contoh yang musiman. Iku wae ora mesti iso. Saiki wong setro kepen iso ngadeg ora ya jawab.
Enggak kepengen tuh. Pengen iso to ora? Mboten. Berarti manusa iku iso nglakoni karepe mesti ora mesti. Mboten. Kowe kok ben bojomu ora nyentak iso to ora? Ora iso. Padahal karepem. Ora nyentak. Prakteke nyentak. Sering tahu kadang-kadang. Kan kolon. Oh, kucar aku itu mereka. Dan ini cerita, jadi iman bekodok-kodok ora kok masalah sawangane pangeran gak ngergani amal kita, justru bukti ubudiyah kita mau sadar anane ngono. Kalau nak nyontok dosen-dosen Jogja ya. Ini contoh paling gampang. Mu'tazilah itu ibarat seperti ini, Pak. Ini jembatan. Contoh gampang kayak jembatan babat itu. Bidang yang main protol ya, Pak. Ini misalnya jembatan widang lah, jembatan pelangitan. Anda punya mobil yang bagus, baru supirnya bagus. Ini supirnya bagus, nggak error. Terus bisa melewati jembatan. Pasti orang-orang Mu'tazilah cara berpikir ini bisa melewati karena mobilnya bagus, supirnya profesional. Tapi dia orang rasanya jadi malaikat jembatan. Bagi malaikat jembatan, mobilnya mati lah, supirnya bener lah, jembatan ini tak goyang tetap. Paham ya? Sama. Sore Imam Ghazali nak nyontoh elek meneh. Wong jima ambek bojone mbok ambek sapa wae. Wah, aku nek mati jima mergo ya pas gelem bisa. Iku yo bener, tapi misalnya bojomu ayo gelem lah pas iku gempa ayo. Ono iso nek mati hubungan intim pas gempa, tau mae kobong. Tapi orang tentu akan mengatakan mangan enak aku nak sing tak pangan enak, sate enak, mulane enak. Tapi dari malaikat gempa, yo tapi ono syaratnya nak bumi merata goyang. Sekali tak goyang, mau manganem sate. Nah, kira-kira seperti itu. Mu'tazilah gak mikir, nak sekian faktor itu tetap ada biadil. Paham ya? Paham ya? Jadi disebut wal iman bil. Mu'tazilah itu orang Eropa, Gus. Dalam? Orang Eropa itu berarti Mu'tazilah. Ya, kira-kira orang Eropa, udus pati. Virusnya ya sudah diri. Ya mungkin alamatnya di Eropa, tapi virusnya mas. Dengan wabah. Ya terus nih. Ini paham dari ya kalau niku tak hadiah sitoan mustaf takfir ya bagi gue. Misalnya sing cukup ya tepat-tepatan penting itu sak berdua tak kan. Ya tadi penting kalau niku kepengen balik fitrah wiling-wilingan kita kabeh peduli di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama rasa sungkan kula niki niat takdim teng Rasulullah bahwa ulama kabeh kewajibane kudu mulah. Sing ora ulama kewajibane derek nang apa? Sehingga hubungan kita itu hubungan wong mulang mbek sing di dawuh Nabi pun aliman au muta'al. Jadi potensi kita berstatus hanya dua, kalau enggak alim ya belajar. Ketika au muhiban atau sing sen. Tapi kayak seneng aku tok terus rene delok Gus Bae udah gelan bangunnya tontonan tuh gitu. Ana kula ora pati seneng. Sing muhiban wong iso mulang kok apa? Ya kan aliman muta'aliman. Bukan terus senang terus tuan kiai gitu itu ada kegiatan malah anak ngaji nih. Jadi paham ya kalau suwon iman kodar kira-kira gambaran yang mana. Jadi nak Mu'tazilah dulu bisa melintasi jembatan karena mobilnya bagus, supirnya. Bagi panitia gempa, iya sama seperti kita sekarang nikmati kopi mergo oksigen bagus sekali, oksigen tidak bagus. Tapi kita akan ngomong kopi enak mergo kopi luwak. Kan itu kan karena keterbatasan kita. Nifati kopi enak mergo kopi luwak diombe pasti cek panas. Ini karena keterbatasan kita. Tapi sebetulnya untuk menjadi enak itu karena pasti gue kayak jari-jari wong. Paham ya? Misalnya pas kayak enak-enak ngopi terus butuh ngopi ora mikir belum yo tuntas. Lah iya ora ngomong ora romane bener pangeran kabeh tetep kabeh biadi malah kudu hanya Allah bisa mengendalikan sekian kita iso guyu kersane Allah iso nang kersane disebut wa annahu wa ataka wa ataka wa annahu wa amata wa ahya guyu ngenteni kersane pangeran wa annahu wa ataka Allah lah yang bikin kamu bisa melarate ngene utang wae guyu ya kok. Padahal ada masalah yang kita hadapi benar kabar guyu. Nah, Hamdani kecelok kiai sering ra duwe cara nurutin nangis. Yo isen lho Kang jadi tokoh ra duwe. Isen. Apa meneh ra perkembangan di mobil to. Wah, ini yo isen. Tapi nyatane yo iso. Kok ngerti jenengan?
Usah. Dalam BPM betul. Prestasi. Wah tidak. Itu wa annahu athakan apa? Wa annahu amata. Kowe lu mangkel kaya apa mbek uripmu kepen mati ora iso tetep ngenteni kersane Allah. Mati. Ya padahal mati misalnya kowe mau warat ditagih utang. Ya Allah, timbang urip ngene aduk mati terus iso mati to ora? Enggak iso, tetep ngenteni kersane wa annahu wa amata wa ahya. Jadi mati gitu ya kaya ra iso ngatur urip apa men. Ayo suwun wis baru kaya ngaji niki eling meneh nak urip kita hanya gantungan Allah Subhanahu wa taala.